Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gara-gara buah mangga dirinya hampir dijadikan tumbal. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kali ini ada satu kisah yang datangnya dari narasumber, sebut saja namanya Benny. Benny mempunyai kakak kandung yang bernama Sandi. Sandi mempunyai satu anak laki-laki, sebut saja namanya Raka. Benny akan menceritakan tentang bagaimana perilaku Raka yang mengalami kejadian aneh. Sampai orang tuanya, yaitu Sandi, sangat kebingungan harus bagaimana menghadapi tingkah laku anaknya. Karena tidak diketahui sampai hampir 1 minggu sebab musabab tentang perilaku anaknya yang di luar nalar. Waktu itu Benny ditelepon oleh Sandi mengabarkan kalau keadaan Raka sudah sangat aneh yang membuatnya kelimbungan. Sandi memanggil Benny dikarenakan Benny ini sebagai orang yang setidaknya mengetahui tentang hal-hal gaib yang tujuan utamanya biar tahu apa yang dialami oleh Raka. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Benny pun sampai ke tempatnya Sandi. "Bagaimana? Ada perlu apa, Kang?" tanya Benny. "Ini Ben, keadaan Raka yang sudah 1 minggu ini membuat saya kebingungan. Bingung bagaimana caranya menghadapi Raka. Raka tidak mau makan sama sekali. Setiap kali saya menyuapi Raka, selalu dibuang nasinya. Tapi yang bikin lebih aneh itu bukan nasi yang dimakan, tapi seakan-akan menghirup aroma nasinya. Nah, ini yang membuat saya sempat bingung sebenarnya ada apa dengan Raka?" Sandi menanyakan kepada Benny. "Memangnya Raka sudah diobati kemana lagi, Kang?" tanya Benny. "Hari pertama saya sudah bawa Raka ke dokter, karena awalnya Raka itu tidak mau makan. 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari Raka tidak mau makan. Makanya itu sangat susah, hanya air putih saja yang masuk ke dalam perut. Saya buatin makanan, malah mintanya kopi. Tidak makan tidak apa kok malah mintanya kopi. Itu pun tidak pernah habis. Nah, saya bawa Raka itu ke dokter, tapi dari hasil dokter katanya lambungnya bermasalah karena tidak makan 3 hari. Tapi yang saya tanyakan, kenapa anak saya tidak mau makan sama sekali? Jawaban dari dokter hanya emah. Itu yang membuat saya semakin bingung. Sementara kondisi Raka semakin hari semakin parah. Makanya saya nelpon kamu. Ini sudah hampir 1 minggu, Ben. Saya bingung. Barangkali kamu tahu apa yang sebenarnya dialami anak saya, keponakan kamu." Sandi menjelaskan kepada Benny. Benny yang mendengarkan cerita dari kakaknya langsung bergegas mendatangi kediaman Sandi dengan mengendarai sepeda motornya. Hanya butuh waktu 25 menit, Benny akhirnya sampai di rumah Sandi. "Assalamualaikum," ujar Benny. "Waalaikumsalam. Sini, masuk Ben," jawab Sandi. "Iya Kang, terima kasih. Rakanya ada di mana Kang?" tanya Benny. "Ada di dalam Ben," jawab Sandi. Benny pun langsung menuju kamar Raka dengan diantar kepada Sandi. Saat melihat Raka, ternyata Raka sedang duduk di pojok, tapi tatapan matanya kosong, termenung dengan kegelapan yang menyelimuti kamar seperti tidak ada aura yang terpancar dari matanya Raka. Namun diamnya Raka ketika melihat Benny masuk dalam kamarnya sontak saja membuat Raka mengacungkan tangannya. "Kamu siapa? Kamu siapa? Pergi dari sini!"
ujar Raka sambil mengacungkan tangannya kepada Benny. Benny yang melihat keadaan Raka yang ketakutan melihat Benny. Benny melihat kalau di dalam tubuhnya Raka itu ada yang mempengaruhi, yaitu sosok jin atau iblis. Sosok itu ada di dalam tubuhnya Raka seperti menantang kehadiran Benny. Raka pun kemudian langsung menyerang Benny dengan brutal, dengan mata yang berubah menjadi lebih tajam dan memerah, bukan seperti Raka yang dikenal oleh keluarganya. Tanpa pikir panjang, Benny menggunakan tenaga dalamnya dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang dia bisa. Benny mencoba menangkis serangan dari Raka, tapi serangan Benny sama sekali tidak mempan. Justru Raka semakin menyerang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Di dalam pertarungannya, Raka sama sekali tidak menyentuh tubuh Benny. Hanya gerakan tubuh tetapi membuat Benny ini sampai jatuh ke belakang, sampai jatuh terjungkal. Benny pun mencoba agar apa yang mempengaruhi tubuh Raka itu bisa pergi. Benny diam sembari memejamkan mata dan membaca doa-doa, menggunakan tenaga dalamnya. Tapi yang dialami Benny ketika dua tangan itu mencoba memegang tubuh Raka, justru Benny terpental, bahkan sampai mulutnya Benny mengeluarkan banyak darah. Sandy yang melihat itu pun langsung membantu Benny. "Kenapa bisa sampai begini, Ben?" tanya Sandy panik. "Saya mencoba mengeluarkan kekuatan gaib yang ada di tubuh Raka. Namun aura gaib yang ada di tubuh Raka ini sangat kuat dan sudah terlanjur bersarang di tubuh Raka," jawab Benny. Sementara Benny masih mencobanya lagi sampai Benny nafasnya terengah-engah dengan mulut yang masih mengeluarkan darah, sedangkan Raka masih menatap Benny sambil mengacung-acungkan tangannya. Mata yang tajam menatap Benny, tidak ada ketakutan sama sekali. Benny sudah menyerah, dirinya sudah lemas tidak berdaya. Segala kekuatan dia keluarkan sampai nafasnya sesak dan mulutnya banyak mengeluarkan darah. Setelah darah itu dibersihkan, Benny dikasih air minum. Keduanya ini dalam keadaan bingung dan panik. "Kamu lihat sendiri bagaimana keadaan Raka saat ini. Kamu saja kewalahan, apalagi saya yang tidak tahu apa-apa," kata Sandy. "Sebentar Kang, saya ini punya guru ngaji, namanya Pak Lukman. Barangkali dia bisa membantu Kang. Saya hubungi beliau dulu Kang," ujar Benny dengan nafas tersengal-sengal. Singkat cerita, akhirnya Benny pun menghubungi Pak Lukman. Dalam obrolan itu intinya Pak Lukman diminta datang ke alamat yang diberikan oleh Benny, yaitu rumahnya Sandy. Tidak berselang lama, akhirnya Pak Lukman pun datang dengan santrinya. Lalu kemudian Pak Lukman menanyakan kepada Benny, "Bagaimana Ben? Kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Lukman. "Tidak apa-apa Pak. Begini Pak, keponakan saya, Raka yang ada di dalam kamar itu, kekuatannya benar-benar luar biasa. Sampai saya tadi kewalahan dan mengeluarkan darah Pak," kata Benny menjelaskan kepada Pak Lukman. "Astagfirullahaladzim, tapi kamu tidak apa-apa kan Ben?" ujar Pak Lukman. "Alhamdulillah Pak, saya masih bisa selamat. Tapi jujur Pak, saya tidak kuat, saya nyerah. Makanya saya hubungi Pak Lukman. Mohon bantuannya Pak, agar pengaruh jin atau siluman yang ada di dalam tubuh keponakan saya bisa keluar Pak," Benny memohon kepada Pak Lukman. "Awalnya keponakan kamu itu kenapa Ben?" tanya Pak Lukman. "Tanya kepada bapaknya saja Pak, Kang Sandi yang lebih mengerti," jawab Benny. "Mohon maaf Pak Sandi, anak bapak itu kenapa?" tanya Pak Lukman. "Saya juga kurang tahu Pak Lukman. Soalnya 3 hari pertama saya bawa ke dokter, katanya mah dan butuh istirahat. Namun 3 hari ke depannya, perilakunya anak saya semakin aneh. Bukan nasi yang dimakan, tapi aromanya saja yang dihisap, dan minumnya kopi,"
tapi tidak pernah habis. Ini yang membuat saya bingung. Nah, kata adik saya Benny, katanya ada pengaruh gaib yang masuk ke dalam tubuh Raka, yang membuat perilaku Raka itu seperti ini. Tolong Pak Lukman, bantu anak saya agar bisa seperti semula, Pak, kata Sandi menyampaikan kepada Pak Lukman. Sekarang anak kamu di mana, Pak Sandi? Tanya Pak Lukman. Ada di dalam kamar, Pak, jawab Sandi. Santrinya Pak Lukman yang memang tadi ditugaskan mengantar sampai ke tempat santrinya ini disuruh duduk di ruang tengah. Sementara Pak Lukman dan Pak Sandi menghampiri Raka. Ketika pintu kamar dibuka, Raka yang sedang duduk di pojok kamar masih dengan keadaan tenang. Tidak ada kejadian aneh, namun bau anyir menyeruak di indera penciuman Pak Lukman. Darah yang berceceran di lantai meja kursi, entah itu darah apa yang membuat Pak Lukman ini penasaran. Pak Lukman mencoba untuk mendekati Raka. Mata tajam Raka yang sangat menusuk membuat Pak Lukman seketika itu juga tahu kalau di dalam tubuhnya Raka itu ada pengaruh jin yang sangat kuat yang sudah lama bersarang di tubuhnya Raka, yang membuat perilakunya Raka aneh, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Dengan melingkarkan sorbannya, Pak Lukman ke tubuh Raka, digerakkan mencoba menangkis serangan Raka dibarengi dengan bacaan doa, sampai lafal azan dan iqomah dikumandangkan oleh Pak Lukman. Seketika itu juga tubuhnya Raka seakan-akan kepanasan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Pak Lukman. Brak! Tubuhnya Raka memberontak dengan kuat, segala benda yang ada di sekitarnya dilempar dan dihancurkan. Aura gaib sangat jelas keluar dari tubuh Raka. Ayat suci Al-Quran dilantunkan terus-menerus membuat tubuh Raka semakin melemah dan berakhir jatuh pingsan. Sandi yang sebagai orang tua melihat kondisi Raka jatuh berusaha mendekati anaknya, tapi saat itu langsung dilarang Pak Lukman. Jangan dekati dulu, Pak, karena anakmu belum sepenuhnya lepas dari pengaruh jin, kata Pak Lukman. Tapi kenapa anak saya jatuh pingsan, Pak? Tanya Sandi. Sabar Pak Sandi, ini masih ada pengaruh dari jin. Jangan sentuh anak Bapak, soalnya khawatir pengaruh jin itu nanti masuk ke dalam tubuh Pak Sandi sendiri. Ambilkan saja air putih 1 botol aqua, bawa ke sini secepatnya, pinta Pak Lukman. Pak Sandi pun bergegas mengambil air putih tersebut. Setelah diserahkan dan dibacakan doa, air itu disiramkan ke tubuh Raka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai akhirnya Raka yang tadi jatuh pingsan sadarkan diri. Seketika itu juga Raka memanggil nama bapaknya dan menanyakan kondisinya. Pak, Raka kenapa, Pak? Kenapa seperti ini? Setelah Raka sadar, Sandi diperbolehkan memegang anaknya. Silakan Pak Sandi, bangunkan anak Bapak, ditaruh di tempat tidur, suruh istirahat, dan kalau bisa ganti pakaiannya semua, dan kalau sanggup suruh mandi. Tapi jangan lupa berdoa dulu, Pak, kata Pak Lukman. Setelah mandi, Raka pun disuruh untuk beristirahat, sementara keadaan Benny yang masih mengeluarkan banyak darah. Kamu bacalah doa yang pernah saya ajarkan. Bismillah, jangan lupa. Salawat Nabi sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya. Saya juga akan bantu doa, karena pengaruh gaib yang menyerang kamu tadi masuk ke dalam tubuhmu. Dengan bantuan doa dan ilmu tenaga dalam, Benny yang tadinya mengeluarkan darah merah biasa, namun kini seperti ada gumpalan darah yang setengah hitam karena serangan tadi. Hampir 1 jam lamanya Pak Lukman berusaha menangani Benny sampai kondisinya mulai normal, sudah tidak lagi sesak nafas dan mengeluarkan darah. Setelah semuanya selesai, Pak Sandi menanyakan kepada Pak Lukman, sebenarnya apa yang dialami anak saya, Pak? Kok bisa-bisanya anak saya itu seperti ini?
Tanya Pak Sandi kepada Pak Lukman. Sebelumnya mohon maaf Pak Sandi, ini ada orang yang sengaja mempengaruhi tubuh anak Bapak. Tapi ini karena ulah dari anak Bapak sendiri juga Pak, jawab Pak Lukman. Maksudnya bagaimana Pak? Tanya Pak Sandi kebingungan. Biar nanti saya coba tanyakan apakah saya ini benar atau salah. Soalnya sewaktu tadi dalam kondisi tubuh Raka yang masih lemah dan pingsan, saya melihat kalau sebab musabab sosok jin yang masuk ke tubuh Raka karena tidak ingin diganggu oleh Raka. Jadi ulah Raka sendiri yang menyebabkan dia sampai seperti itu. Saya tidak menyalahkan jin itu, tapi ini semua sebab karena anak Bapak. Yang saya tahu, Raka itu seperti mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin. Ya mohon maaf Pak, barangkali orang yang mempunyai barang atau benda yang dialami oleh Raka dan orang yang mempunyai itu melakukan pesugihan. Akhirnya dia tidak terima kalau miliknya itu diambil orang lain, apalagi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Jelas Pak Lukman. Maksud Pak Lukman anak saya mencuri, kata Pak Sandi. Bisa dibilang seperti itu Pak, jawab Pak Lukman. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Lukman, Pak Sandi memastikan kepada anaknya. Raka, apa benar yang disampaikan Pak Lukman? Tanya Sandi. Iya Pak, sebelumnya saya itu mengambil buah mangga di tempat itu, yang sebelah sana Pak, yang rumahnya besar. Di sana kan ada mangga di luar pagar rumahnya. Nah waktu itu tidak ada orang. Kebetulan saya kepingin mangga, terus saya ambil 3. Yang satu saya makan, yang satu ada ulatnya, dan sisanya masih utuh. Belum sempat saya makan, tapi sudah saya buang Pak. Raka menjelaskan kepada orang tuanya. Mendengar pengakuan anaknya, Sandi menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas panjang. Astagfirullahaladzim, kamu ini peringatan buat kamu. Jangan mengambil sesuatu kalau bukan milik kamu. Apalagi seperti kamu mengambil mangga itu namanya mencuri. Bapak berpesan kepada kamu, mengambil hak orang lain itu dosa Raka. Kamu jangan mengulanginya lagi ya. Sandi pun menasihati anaknya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Bahwasanya mengambil hak orang lain itu adalah dosa besar, dan apesnya lagi kalau pemilik itu mempunyai pesugihan. Maka dari kisah yang saya sampaikan ini, Raka ini akan dijadikan tumbal oleh pemilik pesugihan. Masih bersyukur Raka masih selamat karena perantara bantuan dari Pak Lukman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.